Bagaimana sih bentuk contoh surat keterangan usaha untuk teman-teman bisa mengajukan pinjaman KUR Bank BRI tahun 2024? Tapi teman-teman, di sini surat keterangan usaha ini juga bisa teman-teman apply untuk semua pinjaman perbankan ya, tidak hanya BRI. Nah, di sini saya akan memfokuskan contoh surat SKU, surat keterangan usaha untuk pengajuan KUR Bank BRI. Simak terus pemaparan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Nah, di kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang bagaimana sih contoh surat keterangan usaha seperti ini, cara mengurusnya, dan untuk apa saja peruntukan surat keterangan usaha ini. Saya akan membahas kali ini penggunaan surat keterangan usaha atau cara membuat surat keterangan usaha untuk pengajuan bank. Kali ini pengajuan KUR Bank BRI tahun 2024. Nah teman-teman, seperti kita ketahui bersama bahwa untuk pinjaman bank khususnya permodalan ini biasanya dikhususkan untuk semua teman-teman UMKM dari kecil menengah ke atas, baik itu besar, retail ataupun mikro, itu bisa mengajukan pinjaman lewat KUR. Nah, salah satu syarat utama untuk teman-teman bisa mengajukan pinjaman lewat KUR, yakni teman-teman itu mengajukannya bisa lewat online ataupun lewat offline. Nah teman-teman, untuk teman-teman ini mau mengajukan pinjaman modal kerja atau modal usaha, itu tentu saja nanti teman-teman harus memenuhi beberapa persyaratan. Nah, persyaratan untuk pengajuan pinjaman KUR seperti teman-teman sudah ketahui bersama itu seperti KTP. Oh ya, sebelum KTP teman-teman harus lulus uji screening dari Slik OJK atau BI checkingnya terlebih dahulu harus lancar, kemudian usia minimal 21 tahun, kemudian KTP kalau teman-teman sudah berpasangan, KTP pasangan atau buku nikah, kemudian nanti fotokopi KK, fotokopi NPWP untuk pengajuan dan 50 juta, kemudian fotokopi jaminan, yang terakhir adalah fotokopi SKU atau surat keterangan usaha. Nah, surat keterangan usaha ini akan saya bahas dan teman-teman itu di mana bisa mendapatkannya. Nah, saya bahas di sini untuk teman-teman bisa pengajuan surat keterangan usaha itu. Teman-teman biasanya kalau di desa-desa atau kelurahan itu, teman-teman yang pertama adalah teman-teman meminta surat pengantar terlebih dahulu dari RT atau RW setempat. Nanti akan diberikan belangko, ada tulisan nama, alamat, pekerjaan, NIK, tujuan atau keperluannya untuk apa. Nanti tujuan keperluannya diisi di situ untuk membuat surat keterangan usaha atau SKU di kelurahan atau di balai desa. Jadi nanti teman-teman waktu mengajukan SKU di balai desa atau kelurahan, teman-teman sodorkan surat itu dari RT RW setempat sehingga nanti langsung dibikinkan oleh petugas kelurahan ataupun balai desa. Nah, kalau misalkan ada juga nih RT RW atau kepala RT RW yang tidak begitu mengurusi hal seperti itu ya, nanti teman-teman langsung ke kelurahan. Tapi jangan langsung ke kelurahan, tanya dulu RT RW-nya kalau bersedia mengeluarkan surat rekomendasi atau surat rujukan. Ya teman-teman nanti dapat. Kalau tidak bersedia mengeluarkan surat rekomendasi atau rujukannya, nanti teman-teman langsung saja sesuai arahan RT RW setempat langsung mengarah ke kelurahan atau balai desa setempat untuk bisa teman-teman itu membuat surat keterangan usaha atau SKU. Kemudian teman-teman, untuk teman-teman nih setelah dapat pengantar pergi ke kelurahan, jangan lupa bawa KTP ya. KTP ini teman-teman wajib bawa untuk teman-teman bisa divalidasi keabsahan identitasnya. Nanti surat keterangan dari RT RW atau rekomendasi itu diserahkan dan juga KTP asli untuk dibuatkan surat keterangan usaha. Nah, surat keterangan usaha ini nanti bentuknya seperti ini ya teman-teman ya. Oke, bentuknya seperti ini. Nanti di situ ada nama, identitas diri pokoknya teman-teman, nama, alamat, tempat tanggal lahir, pekerjaan, NIK, kemudian detail keterangan atau lain-lain itu adalah mempunyai usaha apa, yang sudah berjalan berapa lama. Terus nanti teman-teman tanda tangan di pojok kiri bawah biasanya, dan lurah atau atas nama lurah atau sekdes atau pejabat yang berwenang sejajar dengan lurah, itu tanda tangan sebelah kanan. Itu untuk teman-teman bisa mengajukan pinjaman
asli itu nanti teman-teman serahkan ke petugas bank. Kali ini saya membahas KUR BRI, maka teman-teman waktu mengajukan berkas pendaftaran KUR BRI, surat keterangan asli SKU itu teman-teman lampirkan di stop map, jangan sampai ketinggalan, dan juga teman-teman nanti diarsipkan, difotokopi atau difoto dulu agar nanti misalkan, jadi SKU itu kan berlaku 6 bulan. Jadi dalam waktu 6 bulan nanti teman-teman itu diperlukan lagi, silahkan fotokopi aja surat keterangan usahanya itu nanti atau dilegalisir supaya nanti teman-teman tidak repot lagi untuk meminta surat pengantar dari RT atau RW setempat. Kemudian teman-teman, selain membuat SKU ini, teman-teman alternatif yang kedua adalah kalau males offline harus ngurus sana sini, jadi teman-teman itu nanti bisa membuat SKU secara online melalui OSS. Nah, OSS ini kepemilikannya punya negara ya teman-teman ya. Teman-teman nanti mendaftarkan OSS itu bisa secara online, cukup menggunakan identitas KTP, email, dan nomor HP itu disiapkan tiga-tiganya. Kemudian nanti akan dibuatkan SKU atau OSS itu secara online. Itu nanti berlaku biasanya untuk 1 tahun kurang lebih sih teman-teman, tapi ada juga yang lebih dari 1 tahun karena OSS ini berlaku sampai usaha teman-teman ini sudah tidak ada ya teman-teman, alias berlaku valid sampai dengan usaha teman-teman ini habis atau sudah tidak beroperasi lagi. Baik, itu saja teman-teman pengertian singkat tentang bagaimana cara membuat surat keterangan usaha secara online, secara offline. Teman-teman itu tadi saya rangkum ya, teman-teman wajib menyiapkan KTP, surat pengantar RT RW, baru ke kelurahan untuk dimintakan stempel dan pernyataan bahwa teman-teman ini benar-benar memiliki usaha tersebut yang sudah teman-teman jalani selama ini, untuk kemudian dilampirkan ke dalam berkas pengajuan pinjaman, kali ini KUR Bank BRI, dan jangan lupa teman-teman difotokopi atau difoto sebagai bentuk bukti bahwa teman-teman pernah memiliki SKU. Setelah lengkap, nanti teman-teman silahkan langsung ke BRI, kemudian nanti ditunggu untuk kepastiannya, pendaftarannya disetujui atau tidak. Kemudian kalau sudah disetujui ya selamat buat teman-teman yang sudah berhasil mengajukan pinjaman KUR BRI dengan SKU dari RT RW setempat yang sudah lolos screening, uji screening. Semoga nanti ngangsurnya juga tetap konsisten dan jangan sampai bolong-bolong, karena nanti pengajuan selanjutnya akan dilihat juga untuk kekonsistensian teman-teman dalam mengangsur tiap bulan. Semoga bermanfaat topik dari saya tentang bagaimana cara membuat surat keterangan usaha. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Saya Heri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat dan tetap semangat.